Halo, nama saya Inung Indra Rayana dengan NIM 201410109 dari kelas D semester 4. Di sini saya ingin studi kasus mengenai penyelesaian sengketa wan prestasi dari penggugatnya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia dari cabang Sekayu melawan Tamrin dan Lasni sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Data dan fakta hukum dari penggugat itu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dari cabang Sekayu menggugat Tamrin dan Lasni, Tamrin sebagai tergugat 1 dan Lasni sebagai tergugat 2, melakukan wan prestasi. Kasus ini bermula yaitu penggugat menyatakan bahwa tergugat 1 Tamrin dan tergugat 2 Lasni melakukan ingkar janji dari suatu perjanjian dalam surat pengakuan hutang nomor 7671 01 00 1791 10.7. Tamrin dan Lasni tidak memenuhi dari itu Tamrin dan Lasni tidak wan prestasinya itu karena kenapa Tamrin dan Lasni itu tidak memenuhi kewajiban dalam ketentuan surat hutang nomor tersebut. Yang dimana dia itu nggak membayar, dimana dia tidak membayar sama sekali angsuran pinjaman, tidak membayar angsuran pinjaman tepat waktu, jadi lewat dari jatuh tempo, jadi jadinya adanya kredit macet, sehingga total kewajiban yang harus dia bayar itu sebesar Rp76.365.551. Nah, oleh karena itu dari kredit macetnya itu penggugat menanggung kerugian si PT Bank BRI ini. Nah, dia itu harus bayar bunga untuk simpanan masyarakat, yaitu sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada tergugat yaitu Tamrin dan Lasni. Selain itu penggugat juga dapat kerugian karena tidak bisa nyalurin pinjaman ke masyarakat sebesar pinjaman Tamrin dan Lasni yang macet itu. Dengan menunggaknya angsuran-angsuran ini yang kredit macetnya tergugat ini mengakibatkan penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga penggugat dirugikan dari buku-buku ini sekitar sebesar Rp65 juta. Penggugat ada beberapa upaya, yaitu sebagaimana laporan kunjungan nasabah, yaitu datang langsung ke rumah tergugat secara rutin, dan juga memberi surat-surat somasi dari surat somasi ke-1 dan kedua kepada tergugat Tamrin dan Lasni. Dari kredit macet tergugat, penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga-bunga pinjaman sebesar yang pokoknya itu adalah 65 juta sendiri, dan bunganya itu Rp11.365.551. Jadi totalnya adalah Rp76.365.551. Dan isu dari masalah hukum ini yaitu tergugat 1 dan tergugat 2, Tamrin dan Lasni, tidak memenuhi kewajiban dalam ketentuan syarat hutang nomor sekian. Dan dari itu dia tidak memenuhi kewajiban, yaitu tidak membayar angsuran ini tidak tepat waktu. Dia jadi jatuh dari temponya. Jadi jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Dan sampai total kewajibannya itu enggak dibayar, yang tidak terbayar itu adalah Rp76.365.551. Karena kredit macetnya itu, penggugat harus menanggung kerugian. Yang kerugiannya itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu masyarakat harus sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tamrin dan Lasni. Selain itu, penggugat mendapat kerugian karena tidak bisa melanjutkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tamrin dan Lasni yang macet. Dasar-dasar hukum yang ini ya seperti biasa, dari yang perjanjian ini tidak jauh yang tidak bukan adalah pasal 1320, yaitu dasar-dasar bagaimana sahnya dari perjanjian, yaitu ada 4: kesepakatan, kecakapan, objek yang tertentu yang dijanjikan, tidak bertentangan undang-undang atau bisa disebut juga halal. Kesepakatan ini harus jadi kedua pihak itu atau lebih harus sepakat dengan apa yang diperjanjikan tersebut, tanpa ada kesepakatan itu dicapai tanpa paksaan, penipuan, atau kehilafan. Dan ini kita bisa lihat dari pasal 1320 ini, kita lihat dalam surat hutang pengakuan hutangnya. Dari sana itu kita lihat bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perjanjian kredit dengan agunan yang ditandatangani kedua pihak pada tanggal 4 November 2016, sehingga dari kedua pihak tersebut terikat dan perjanjiannya sah. Oke,
Dan dalam tambahannya itu, apakah ada jaminan di surat utangnya itu? Pasti ada jaminan atau apa? Ya, pasti ada jaminan. Jaminannya itu adalah sebuah bangunan dan tanah sekitar berapa hektar, dan itu sebagai jaminan. Nah, jaminan itu apabila dia tidak bayar dengan tepat waktu, itu jaminan itu tersebut akan dijual. Selain dasar hukum dari pasal 1320, itu ada pasal 1238 KUH Perdata mengenai debitur yang tidak sanggup membayar kewajiban merupakan prestasi. Dari pasal 1328 ini berbunyi si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harta dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bisa kita orang bahwa si berutang itu yaitu tergugat sendiri telah melampaui jatuh temponya. Jatuh temponya yang seperti kita tadi dengar di isu dan hukumnya, di isunya. Dari jatuh tempo yang sudah dilayangkan surat peringatan peringatan atau bisa disebut somasi pada tanggal 15 Mei, dan yang kedua, somasi kedua itu adalah 10 Juni yang sebagai surat peringataannya. Analisis hukumnya itu PT BRI ini menggugat Tamrin dan Lasni yang sebagai yang kemudian menjadi tergugat yang karena tidak memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan pada perjanjian sehingga jadinya perbuatan wan prestasi. Isu dalam wan prestasi ini adalah kredit macetnya ini adalah murni ranah perdata. Ada beberapa orang menyebut bahwa kredit macet adalah ranah pidana, tapi menurut chairman law firm Lucas Sarjana Hukum and Partners, Lucas menyebutkan bahwa apabila ada keadaan tertentu, apabila pinjaman diberikan atas dasarnya unsurnya penipuan, nah penipuan ini adalah rangkaian kata-kata bohong atau enggak apa, jadi adanya pemalsuan, penyimpangan, maka debitur itu bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Kasus kredit macet ini murni perkara perdata dan tidak masuk dalam tindak pidana. Menurut pakar hukum perbankan Fras Minanta menjelaskan debitur itu yang tidak sanggup membayar kewajiban merupakan perbuatan prestasi. Sebagai mana dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, kredit macet ini murni perkara perdata. Lain halnya bila ada rangkaian kata-kata bohong, penyimpangan, dan pemalsuan, berarti maka debitur tersebut dapat dilaporkan ke tindak pidana. Oke, kesimpulan dari kasus tersebut adalah prestasi dari pihak tergugat yaitu kredit macet, di mana tergugat itu tidak membayar sesuai dengan surat utang yang sudah dijanjikan. Angsuran pinjaman tidak tepat waktu karena sampai saat ini jadi kredit macet yang totalnya yaitu 76.365.511 rupiah. Hal yang mengatur masalah tersebut adalah murni hukum perdata. Kecuali ada unsur-unsur penipuan, penyimpangan, dan pemalsuan, maka debitur bisa dilaporkan untuk tidak pidana dalam hal tindak pidana. Dengan demikian, peraturan yang sesuai untuk debiturnya ini adalah pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, itu aja dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.